Halo, perkenalkan nama saya Riani, saya dari kelas 91. Di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran yaitu perkembangan teori atom. Selamat menonton. Menurut teori atom John Dalton, atom sebagai bola jalan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda pula. Teori atom John Dalton memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelemahannya, pertama, ternyata atom bukanlah sesuatu yang tak terbagi, melainkan terdiri atas berbagai partikel subatom. Kedua, meskipun mempunyai sifat-sifat yang sama, atom-atom dari unsur yang sama dapat mempunyai massa yang berbeda. Atom-atom dari unsur yang sama tetapi mempunyai massa yang berbeda disebut isotop. 3. Melalui reaksi nuklir, atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom unsur lain. 4. Beberapa unsur tidak terdiri atas atom-atom melainkan molekul-molekul. Molekul unsur terbentuk dari atom-atom sejenis dengan jumlah tertentu. Dan kelebihan dari teori atom John Dalton adalah menjelaskan dua hukum dasar ilmiah kimia, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori atom kedua, yaitu teori atom Joseph John Thomson. Menurut Joseph John Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis. Dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektronnya yaitu kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif yaitu roti. Teori atom Joseph John Thomson memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ditemukan partikel bermuatan negatif. Pada awal perkembangan teori atom, Dalton beranggapan bahwa atom adalah zat terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dilansir dari Lumen Learning, hal tersebut patah ketika Thomson menemukan elektron pada tahun 1897 dan mengusulkan model atom Thomson. Penemuan elektron membuktikan bahwa atom bukanlah zat tunggal yang tidak dapat dibagi, melainkan atom memiliki partikel bermuatan positif dan negatif yang membangunnya. Kedua, awal mula berkembangnya struktur atom. Kelebihan teori atom Thomson adalah menjadi awal mula berkembangnya struktur atom. Thomson menggagaskan bahwa atom terdiri dari muatan positif dan muatan negatif. Thomson menganggap materi positif sebagai jeli atau subkental di mana elektron terbesar di dalamnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa atom memiliki struktur dan bukan merupakan bola pejal yang padat. Nah, untuk kekurangan teori atom Thomson, yang pertama tidak dapat menjelaskan susunan muatan. Kekurangan teori atom Thomson adalah tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif. Thomson menunjukkan bahwa muatan positif tersebar secara merata pada atom seperti sup, padahal muatan positif berada di dalam bagian kecil di dalam atom atau yang disebut dengan inti atom. Teori atom Thomson juga tidak dapat menjelaskan kedudukan elektron dalam suatu atom. Menurut Thomson, materi negatif atau elektron tersebar dalam materi positifnya, padahal elektron berada di luar inti atom. Nah, kekurangan yang kedua tidak dapat menjelaskan terjadinya ion. Teori atom Thomson beranggapan bahwa muatan positif atom sama dengan muatan negatifnya. Hal tersebut membuat atom bermuatan netral, sehingga tidak dapat menjelaskan terjadinya ion saat atom mengalami pengurangan atau penambahan elektron. Kekurangan teori atom Thomson selanjutnya adalah tidak dapat menjelaskan bagaimana atom memancarkan spektrum cahaya. Dilansir dari Charles Mittengood, menurut teori atom Thomson, atom hidrogen dapat memancarkan cahaya hanya pada satu frekuensi. Namun ternyata atom hidrogen dapat memancarkan cahaya pada frekuensi yang berbeda. Teori selanjutnya adalah teori atom Ernest Rutherford. Menurut Ernest Rutherford, atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron bergerak mengelilingi inti atom.
Teori atom Ernest Rutherford memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan dari teori atom Rutherford yaitu pertama, menemukan inti atom dan nukleus dari eksperimennya. Kedua, menemukan atom merupakan inti atau terdiri dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Tiga, menggambarkan gerak elektron di sekitar inti atom. 4. Menemukan jari-jari inti atom dan juga jari-jari atom. 5. Menemukan bahwa inti atom sangat kecil namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan massa atom. 6. Menemukan bahwa elektron sangat ringan namun berkontribusi sebagai hampir keseluruhan volume atom. 7. Mudah dipahami untuk menggambarkan struktur atom yang rumit. Dan kekurangan teori atom Rutherford adalah tidak dapat menjelaskan spektrum garis atom hidrogen. Kedua, tidak bisa menjelaskan stabilitas atom. Stabilitas atom yang itu pertanyaan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom, padahal elektron yang bermuatan negatif dan inti yang bermuatan positif akan saling tarik-menarik. Gaya tarik tersebut menyebabkan percepatan gaya elektron yang pada akhirnya akan membuat elektron jatuh ke inti atom. Kita lanjut ke teori atom Niels Bohr. Atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit atom. Selama elektron bergerak mengelilingi pada orbitnya, elektron tidak memancarkan atau kehilangan energi. Teori atom Niels Bohr memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori atom Niels Bohr adalah dapat menerangkan kenapa elektron tidak jatuh ke inti bumi. Teori atom Niels Bohr memperbaiki teori atom Rutherford yang tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Bohr menjelaskan bahwa elektron tidak memancarkan energi saat mengorbit inti, tetapi ada dalam keadaan energi konstan yang disebut dengan keadaan stasioner. Artinya elektron berada dalam lintasan dengan tingkat energi yang tetap. Tetapnya energi dalam suatu elektron tersebutlah alasan mengapa elektron yang bermuatan negatif tidak jatuh ke inti atom yang bermuatan positif. Kedua, dapat menjelaskan energi eksitasi dan deksitasi elektron. Teori atom Niels Bohr dapat menerangkan energi eksitasi dan deksitasi saat elektron berpindah dalam suatu atom. Bohr menerangkan bahwa atom menyerap dan memancarkan radiasi hanya ketika elektron melompat di antara keadaan yang diizinkan. Ketika elektron berpindah, akan terjadi penimbangan energi. Adapun ketika energi hilang, atom akan kembali ke keadaan dasarnya. Energi yang hilang tersebut lalu terpancar sebagai radiasi. Kelemahan teori atom Niels Bohr adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen. Teori atom Niels Bohr dapat menjelaskan setiap garis spektral dari spektrum atom hidrogen. Teori atom Bohr mampu menghitung setiap tingkat energi elektron sesuai dengan spektrum emisi atom hidrogen. Namun, model tersebut Bohr tidak dapat diterapkan dengan baik pada atom-atom yang lebih kompleks. Pada atom dengan jumlah elektron banyak, perhitungan spektrum atom Bohr kerap kali menimbulkan penyimpangan. Sehingga kelemahan teori atom Niels Bohr adalah hanya mampu menjelaskan spektrum atom sesederhana seperti hidrogen yang tidak dapat menjelaskan atom-atom yang lebih kompleks. Kedua, tidak dapat menjelaskan efek Zeeman. Kelemahan lain teori atom Bohr adalah tidak dapat menjelaskan adanya efek Zeeman. Efek Zeeman adalah terpecahnya garis spektral atau menjadi 2 atau 3 di bawah pengaruh medan magnet. Nah, untuk teori atom terakhir adalah teori atom modern atau mekanik gelombang. Terdapat beberapa ahli serta ilmuwan yang mengeluarkan pendapat mereka mengenai teori atom modern atau mekanika gelombang. Yang pertama ada Louis Victor de Broglie, kedua ada Wagner Higgs-Baird, dan yang ketiga Erwin Scott-Heidegger. Dan Erwin Scott-Heidegger yang mengungkapkan bahwa teori atom mekanika kuantum sama dengan teori mekanika gelombang. Erwin Scott-Heidegger mengungkapkan pendapatnya mengenai teori mekanika kuantum dengan mengatakan bahwa elektron dapat dianggap sebagai gelombang materi yang gerakannya dapat disamakan dengan gerakan gelombang. Pernyataan beliau tersebut juga bisa disebut dengan mekanika gelombang atau disebut mekanika kuantum. Erwin Scott-Heidegger juga mengatakan kedudukan elektron yang ada di dalam atom tidak dapat ditentukan secara pasti, dan yang dapat ditentukan hanya probabilitasnya saja atau daerah kemungkinan keberadaannya saja. Orbital merupakan ruang yang memiliki probabilitas terbesar yang dapat ditemukan elektron.
Dan pengertian modern atau mekanika gelombang adalah atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron atau N, proton atau P, dan elektron atau E. Neutron dan proton membentuk inti yang padat, disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut posisi elektron tidak dapat ditentukan. Dan kelemahan dan kelebihan teori atom modern adalah kelebihannya dapat menjelaskan sifat-sifat kuantum atom. Kedua, dapat menjelaskan spektrum emisi atom. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan stabilitas atom. Keempat, dapat menjelaskan reaksi kimia. Kelima, dapat menjelaskan sifat-sifat molekul. Dan yang terakhir adalah dapat menjelaskan fenomena kuantum. Kekurangan dari modern mekanika gelombang adalah: pertama, tidak dapat menjelaskan posisi elektron secara tepat. Kedua, tidak dapat menjelaskan gerak elektron secara tepat. Ketiga, sulit untuk diinterpretasikan secara visual. Kelima, sulit diukur. Keenam, terbatas pada skala atom. Dan yang terakhir adalah kompleksitas matematik. Nah, sekian penjelasan saya tentang perkembangan teori atom. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.